Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Karyati. Saya guru kelas 1 SD Negeri Cilereng. Untuk ini saya membuat video sebagai refleksi diri. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan saya, bahwa saya orangnya termasuk orang yang sabar. Dan saya bisa mengenali karakter masing-masing anak didik saya, sehingga membantu cara penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Saya juga punya sifat yang humoris, sehingga anak-anak itu lebih fresh, tidak tegang, dan lebih terasa dekat hubungan antara saya dengan anak didik. Anak didik tidak takut kepada saya, tetapi tetap hormat. Selain itu, saya juga punya kekurangan. Kekurangan saya mungkin dikarenakan usia saya yang sudah di atas 50 tahun. Di sini saya merasa tertinggal sekali dengan perkembangan teknologi, sehingga dalam mengoperasikan komputer atau HP itu saya suka bingung, sehingga saya sering minta diajari oleh teman guru yang masih muda dan menguasai tentang IT. Selain itu, karena saya ini sebenarnya sering terganggu oleh kondisi kesehatan. Maaf di sini karena saya penderita asma, maka sering mengganggu proses belajar mengajar. Misalnya ketika saya sedang menjelaskan materi kepada anak-anak atau sedang berdiskusi dengan anak-anak, tiba-tiba saya itu batuk-batuk, dan batuk itu tidak sebentar, sehingga sangat mengganggu sekali proses belajar mengajar. Namun demikian, alhamdulillah proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Arti. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri Cilereng. Di sini saya akan menyampaikan refleksi terhadap diri saya sendiri saat pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, kelebihan yang mungkin ada pada diri saya yang saya rasakan adalah saya merasa bangga dengan pekerjaan saya sebagai guru. Saya menikmatinya dan saya bersyukur dengan pekerjaan saya ini. Saya mencintai pekerjaan saya ini dan saya akan merasa enjoy dengan pekerjaan saya ini. Berikutnya, untuk kelebihan saya itu saya akrab dengan anak-anak, saya dekat dengan anak-anak, sehingga mereka juga merasa nyaman ketika berada di dalam kelas. Saya biasa menjaga komunikasi dengan anak-anak, sehingga ketika saya menyampaikan materi, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita tentang pengalamannya, tentang keluarganya, tentang apa yang mereka rasakan, sehingga suasana kelas itu terjalin komunikasi dua arah. Saya juga mengecek kemampuan anak, tingkat kepahaman anak, sehingga saya biasanya pada mapel matematika itu saya untuk mengecek tingkat kepahaman anak, saya buatkan setiap anak satu soal, sehingga saya tahu betul tingkat kepahaman anak, sehingga saya tahu mana anak yang belum paham dan mana anak yang sudah paham. Jika ada anak yang kurang paham, maka saya akan berusaha untuk menjelaskan kembali. Itu karena murid saya hanya 10 anak, sehingga saya bisa mengecek mereka satu per satu. Kemudian untuk kekurangan saya sebagai seorang guru itu yang karena tingkat keakraban kedekatan saya dengan anak-anak, maka ketika saya menjelaskan, anak-anak itu bercerita. Setiap anak, mungkin beberapa anak-anak ya, itu sering bercerita, sehingga waktunya mungkin
agak molor ke sana kemari nggih. Jadi anak-anak bercerita ke sana kemari sehingga mungkin secara jam pelajaran itu kurang efektif, karena untuk menjelaskan sesuatu yang sedikit itu akan melebar ke sana kemari karena tadi anak-anak bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriwantini. Saya mengajar di SD Negeri Celereng sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya merasa dan berusaha untuk selalu bersikap sabar dan ramah dalam pembelajaran ataupun dalam pergaulan setiap hari di sekolah, baik terhadap siswa maupun teman sejawat. Saya berusaha memberi contoh yang baik kepada siswa-siswa, baik dari kelas 1 maupun sampai kelas 6, baik dalam hal keagamaan maupun hal umum. Sebagai guru agama, saya mengakui masih banyak kekurangan dalam berbagai hal, khususnya dalam pembelajaran. Saya masih belum mampu menyampaikan pembelajaran dengan maksimal dalam penggunaan TPACK sebagai media pembelajaran. Misalnya penggunaan video tentang kisah keteladanan Nabi dan Rasul ataupun video-video pembelajaran yang lainnya. Sehingga masih sering anak-anak meminta kepada saya untuk menceritakan kisah Nabi ataupun kisah Rasul yang lebih jelas dengan memakai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sohandoko Budianto, guru Pencas Orkes SD Negeri Celereng. Di sini saya akan melaksanakan refleksi diri tentang pembelajaran Pencas Orkes. Tentunya saya melaksanakan tugas masih banyak dan ada kekurangan, yaitu dalam media pembelajaran, alat di sini harus selalu melaksanakan modifikasi alat ini harus selalu melaksanakan karena keterbatasan alat di SD Negeri Celereng ini. Terus untuk kelebihan yang saya miliki, mungkin saya selalu ditunggu dan dinantikan oleh anak-anak karena mereka antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran Pencas Orkes di SD Negeri Celereng ini. Selalu anak-anak selalu menunggu dan menanti kedatangan saya. Setiap saya datang, mereka selalu bersorak gembira. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ambaryanti SPD. Saya mengajar di SD Negeri Celereng, guru kelas 3. Pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan evaluasi dan refleksi diri saya selama mengajar. Sebagai guru, saya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, saya menyampaikan kelebihan saya dulu. Saya itu orangnya disiplin, tegas, tertib, serta tanggung jawab, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Saya juga selalu bersosialisasi dan bisa bekerja sama dengan sesama teman sejawat saya. Kekurangan saya yang saya miliki sering mengulang-ulang perkataan, dan ketika saya menyampaikan materi karena terlalu bersemangat
sehingga kalimat yang saya sampaikan terlalu cepat atau terkesan terburu-buru. Terkadang peserta didik sulit untuk memahami. Demikianlah evaluasi dan refleksi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.